Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah mengklasifikasikan transaksi. Berikutnya kita akan mencatat transaksi yang sejenis ke dalam jurnal yang sama. Yang pertama kita akan mencatat dalam jurnal pembelian. Jadi di sebelah sini sudah di blok warna biru untuk transaksi yang masuk dalam jurnal pembelian. Kita akan mencatatnya ke dalam jurnal ini. Kita tuliskan dulu untuk kolom tanggal ini 2020 bulan Januari, tanggal 3. Membeli barang dagang dari UD Makmur seharga 7.800.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kita masukkan di sini kolom keterangannya adalah nama tokonya. Jadi ditulis UD Makmur. Kolom ref kita kosongkan karena nanti akan kita gunakan kalau kita akan melakukan posting. Jadi selama masa pencatatan kolom referensi dikosongkan dulu. Kemudian di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Pada kolom debit masuk ke dalam kolom pembelian. Jadi kolom pembelian ini khusus mencatat pembelian barang dagang. Hanya digunakan untuk mencatat barang dagang saja. Kita tulis di sini 7.800.000. Kemudian ini kolom debit sudah. Kita lihat ke kolom kreditnya. Kreditnya adalah utang dagang, kita tulis 7.800.000. Penting diperhatikan bahwa kolom sebelah debit harus sama dengan kolom sebelah kredit sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Harus ada keseimbangan. Berikutnya tanggal 8. Membeli perlengkapan secara kredit dari CV Terang. Kita tulis kolom keterangannya adalah CV Terang. Kolom ref kita kosongi. Kemudian karena yang dibeli adalah perlengkapan bukan barang dagang, sehingga kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan sebesar 1 juta. Berikutnya di kolom kredit kita tuliskan saldonya 1 juta. Baik, tanggal 14. Membeli barang dagang dari PD Bintang sebesar 4.700.000 dengan syarat 3/10 N/30. Jadi kita tulis nama perusahaannya PD Bintang. Kolom ref kita kosongin. Kemudian karena yang dibeli adalah barang dagang, kita masuk ke dalam kolom pembelian sebesar 4.700.000. Kemudian di sebelah kredit masuk dalam akun utang dagang 4.700.000. Yang terakhir tanggal 23, membeli peralatan dari toko Semesta seharga 3.900.000 dengan syarat 2/15 N/30. Karena yang dibeli adalah peralatan bukan barang dagang, jadi nanti dia masuk ke dalam kolom serba-serbi seperti ini. Kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 23. Kita tulis nama tokonya, Toko Semesta. Kemudian kolom ref dikosongin, kolom pembelian dikosongin karena yang dibeli bukan barang dagang. Perlengkapan juga bukan, sehingga masuk ke dalam kolom serba-serbi di sini. Kolom serba-serbi ref juga dikosongkan. Kemudian akunnya kita tuliskan peralatan. Sejumlah 3.900.000. Di sebelah kredit, di sini kita tuliskan saldonya 3.900.000. Baik, kita akan menghitung saldo pada setiap kolom atau setiap akun di sini. Kita hitung jumlahnya ada berapa. 12.500.000. Kemudian sama ke sebelah sana juga kita hitung jumlahnya.
Kita akan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Pada transaksi yang sudah di blok warna pink adalah transaksi yang akan dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Kita mulai dari transaksi tanggal 17. Pada tanggal 17, perusahaan melunasi utang dagang kepada UD Bintang atas transaksi pada tanggal 14 Januari sebesar 4.700.000. Jadi, tanggal 17 ini masih ada hubungannya dengan transaksi tanggal 14. Sehingga kalau kita buat dalam coret-coretan, pada tanggal 14 Januari perusahaan punya utang kepada UD Bintang sebesar 4.700.000. Kemudian pada transaksi tanggal 14 itu syarat pembayaran yang digunakan adalah 3/10 N/30. Artinya kalau perusahaan itu melunasi melunasi utangnya 10 hari setelah tanggal transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Dengan batas akhir pelunasan adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Dalam kasus ini, karena dibeli tanggal 14, kemudian dilunasin tanggal 17, maka perusahaan masih mendapatkan hak untuk mendapatkan potongan harga sebesar 3%. Sehingga potongan yang diperoleh adalah 3% dikalikan 4.700.000 sebesar 141.000. Sehingga uang kas yang digunakan untuk melunasi utangnya adalah 4.559.000. Kita tulis coret-coretan ini ke dalam kolom jurnal pengeluaran kas. Kita tulis dulu di sini tanggalnya 17. Untuk keterangan kita tuliskan nama perusahaannya PD Bintang. Kolom ref kita kosongin, kemudian kolom utang dagang itu adalah sejumlah utangnya, ini 4.700.000. Kemudian di kolom sebelah kredit itu akun kas kita isi sebesar 4.559.000. Kemudian akun potongan pembelian kita isi 141.000. Kita lanjut pada transaksi tanggal 20. Membayar beban angkut atas barang yang dibeli sebesar 800.000. Kita tulis dalam kolom keterangan adalah beban angkut pembelian. Kolom ref kita kosongin, kemudian pada sebelah debit kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Pada akun kita tuliskan beban angkut dengan jumlah 800.000. Kemudian di sebelah kredit kita masukkan dalam kolom kas sebesar 800.000. Kita lanjutkan transaksi tanggal 24, membeli barang dagang secara tunai dari toko Lingga. Karena kita beli barangnya itu berupa barang dagang, maka nanti akan masuk ke dalam kolom pembelian. Kita tulis dulu tanggalnya 24, kemudian nama tokonya toko Lingga, kemudian masuk ke dalam kolom pembelian karena yang dibeli adalah barang dagang. Jadi kolom pembelian di sini khusus mencatat pembelian barang dagang sebesar 4.500.000. Kemudian di sebelah kredit itu masuk ke dalam kolom akun kas 4.500.000 karena membelinya secara tunai, jadi uang kas langsung dikeluarin. Berikutnya pada tanggal 27 Tuan Arif mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kita tulis dalam kolom keterangan adalah Private Arif. Kolom ref dikosongin, kemudian untuk sebelah debit karena Private itu tidak ada kolom tersendiri sehingga masuk dalam kolom serba-serbi. Kita tulis nama akunnya Private sebesar 1.650.000.
Kemudian di sebelah kredit itu akun kas 1.650.000. Berikutnya pada tanggal 29 perusahaan melunasi utang dagang kepada UD Makmur atas transaksi tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 29 ini ada kaitannya dengan transaksi tanggal 3, di mana tanggal 3 itu perusahaan membeli barang seharga 7.800.000 dengan syarat 2/10N/30. Nah, kita lihat pada tanggal 3 Januari berarti utangnya ada 7.800.000. Kemudian ada lagi di bawahnya ternyata tanggal 3 juga berkaitan dengan tanggal 4. Jadi barang yang sudah dibeli dari UD Makmur itu ternyata ada yang rusak sehingga dikembalikan sebesar 500.000. Sehingga di sini pada tanggal 4 Januari ada retur sebesar 500.000, sehingga sisa utangnya ada 7.300.000. Kalau kita lihat dengan syarat pembayaran pada tanggal 3 ini 2/10N/30, artinya kalau pembayaran utang dilakukan 10 hari sejak tanggal transaksi akan dapat potongan 2%. Namun pada kasus ini karena dia beli tanggal 3 kemudian dilunasi pada tanggal 29, maka itu sudah lebih dari batas waktu potongan sehingga perusahaan tidak mendapatkan potongan, sehingga coret-coretan ini nanti yang akan kita masukkan dalam kolom jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan ke dalam kolomnya untuk tanggal sudah diisi tanggal 29, kemudian keterangan kita isi dengan nama perusahaannya UD Makmur. Kolom red kita kosongin, kemudian kolom utang dagang itu berarti masih 7.300.000 karena tidak mendapatkan potongan, berarti uang kas langsung dikeluarkan untuk membayar atau melunasi semua utangnya sebesar 7.300.000. Berikutnya pada tanggal 30 membayar gaji karyawan. Di sini kolom keterangan kita tulis beban gaji, kemudian kolom red kita kosongin. Kolom debit masuk dalam akun serba-serbi, kita tulis nama akunnya adalah beban gaji. Kita tulis saldonya sebesar 4.400.000. Kemudian kolom kredit masuk dalam akun kas 4.400.000. Berikutnya transaksi tanggal 31 Januari membayar beban listrik dan telepon. Ini kasusnya sama dengan tanggal 30, hanya berbeda pos pengeluarannya. Kita tulis di sini beban listrik dan telepon. Kolom red dikosongin, kemudian masuk dalam akun serba-serbi beban listrik dan telepon sebesar 900.000. Di kolom kredit masuk dalam akun kas 900.000. Baik, kita akan menghitung berapa saldo pada masing-masing kolom akun. Akun utang dagang 12 juta, pembelian 4.500.000, kemudian untuk serba-serbi 7.750.000, kasnya 24.109.000, potongan pembelian 141. Jadi